kan kita bisa di mana aja sebenarnya. Bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Rujuk Enu Salim kan bahaya. Iya. Artinya rezimnya udah berubah kan? Betul. Udah berganti. Ditandai dengan momentum si reformasi 92 tersebut. Betul. Kemudian ditambah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tambah lagi. Halo Alumni Platdek, kita ketemu lagi bersama saya Anti dan saya tetap Ganes. dan Belum berubah. Yang berubah sekarang materi kita berat pisan. Dan ini teh sebenarnya teman saya yang saya dudut dengan paksa ya. dengan WA-nya tuh yang bisa bukan bisa enggak bisa ya gitu ya kan. Alumni SMA 2. Angkatan berapa bro, Bapak? Berarti masuknya 92. Lulusnya Masuk 95. Berarti angkatannya kalau SMA itu 95. 95. Tahun keluarnya ya. Iya betul, tahun keluar. Kalau diambil masuknya terlihat tampak tua sekali. Makanya diambilnya adalah lulusannya. Lulusnya aja. Ya, jangan diambil masuknya. Masuknya, betul. Ketahuan umur kalau kayak gitu mah. Nggak bisa berbohong lah. Nah, itu bisa itu mah. Komodi kalau udah weekend membawa anak ya, itu mah pasrah udah itu mah. Pasrah. Nggak, terus lebih pasrah lagi kalau gini sebagai beliau ini kan sebagai seorang dosen ya. Orang dosen gitu kan. Kalau ketemu teh ada yang salim gitu kan ya, di mana-mana ya. Di mana-mana teh ujung-ujung Enu Salim teh anu tegang teh. Padahal udah gini, udah ngecengan, aduh gelis gitu. Ternyata Pak Ivan gitu. Aduh. Itu langsung. Itu yang tegang teh justru. Ujung-ujung tiba-tiba begitu kan ya. Kan kita bisa di mana aja sebenarnya. Bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Ujung Enu Salim kan bahaya. Iya. Itu yang bahaya. Nah itu Salim. Wah, Salim Batil. Kamu kelas berapa? Kalau di restoran masih mending kalau udah nunjuk nu eta gitunya. Itu yang nu eta terus Bapak jadi eta nu menegangkan. Bapak di sini, Pak. Salim. Aduh. Anak kesemilih mana? Bahaya. Salah ini Mas. Ngajak salim loh. Bahaya. Oke, sekarang dosen di Unpad sebagai dosen apa, Bapak? Jadi dosennya itu prodinya ilmu pemerintahan. Oh, oke. Fakultasnya ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi FISIP. Nah, gimana? Nggak berat coba. Sekarang mah kalau zaman sekarang ngomongin politik teh rasanya kayak yang edan gitu, jangan ngerti heula gitu ya kan? Ya nggak sih? Iya, kayak membahas sesuatu yang tabu ya, membuat orang tersinggung. Nah, di kita ya. Di kita benar-benar di kita terutama ya di Indonesia. Karena ya. kalau kita berbeda pendapat tuh dianggapnya adalah lu nggak sejalan sama gua, lu lawan. Apalagi pas zamannya Pilpres yang kayak gitu-gitu ya. Wah, itu mah sahabat jadi musuh teh bener ya. Jangan pernah buka sosmed ketika Pilpres. Iya, ya. bener loh. Bener, gue juga pada saat itu ya FB teh tara dibuka daripada sebenarnya aku tuh bukan pengamat politik dan bukan memihak satu pihak manapun gitu ya. Cuma kan bacanya tuh kadang-kadang suka yang atul gitunya. Atul yang yang komen gitu, enggak gitu juga kali gitu kan ya. Betul. Itu teh kita yang ibaratnya orang dewasa yang sudah makan asam manis garam dan tahu perpolitikan di dunia ini seperti apa. Nah, sekarang kita pas pisan kita mau ngebahas tentang cara pandang anak-anak mahasiswa yang berhubungan dengan Bapak ini gitu kan. Memandang politik itu seperti apa sih saat ini gitu. Apakah mereka don't care ya? Udahlah, gua mah. Tapi kalau ngomong don't care enggak, soalnya sekarang mah dikit-dikitnya dikit-dikit demo gitu tah. Dina demo na eta ngarti hente gitu loh yang didemokannya itu betul. Ya nggak sih? Betul. Apa sih yang diperjuangkannya? Nah itu. gitu. Mereka ngerti nggak sih ini tuh apa gitu di balik ini gitu kan? Bagaimana Bapak sebagai dosen? Apakah jangan-jangan Bapak yang mengarahkan mahasiswanya gitu? Sok orang tuh bisa maneh weh gitu kan? Ini sebagai dosen tapi nggak perlu papan tulis sama kapur ya, benar nggak usah ya. Cukup dengan udah obrolan. nggak kapur ya. Tahun berapa kamu teh kuliah teh? Kudu pakai kapur, watir. Tapi terakhir kuliah saya juga masih pakai kapur. Makanya di kampus saya teh. Watir sekarang mah udah nggak ada kayak gitu-gituan. Jadi memang harus bicara dulu dari perkembangan zaman. Artinya maksud saya bicara politik dulu waktu kita
Yes. Seangkatan. Saya akhir loh ya. Saya 90-an akhir. Ya, 90 akhir lah. Bungsu. Saya paling bungsu. Oke lah, masih masuk. Paling polos. Sok ngora-ngora lah. Jadi maksud saya bicara mengenai politik dalam artian baik di institusi pendidikan atau di luar institusi pendidikan, artinya formal dan non formal, saat ini tuh nggak bisa disamakan pada saat zaman kita. Artinya maksud saya itu juga mengikuti rezim siapa yang berkuasa pada saat itu. Betul. Dulu kan kita artinya terlalu lama ya tanda kutip betul. Dan anti sekali ya membahas itu tuh kayak kayak misalnya ngobrol, jangan dibahas dong di orde baru mah gitu kan ya. Nah, takut membahas nama bapak itu takut ya. Betul. Berbeda pendapat itu kan sesuatu yang agak itu mengerikan lah. Semua orang pun ya. Nah, dari strata ekonomi bawah sampai atas tuh bebas mengkritisasi seorang pemimpin pada saat ini. Betul. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Itu. Dan satu sisi itu membuka, ya kan? Artinya akses itu gitu ya. Terbuka lah begitu. Artinya rezimnya udah berubah kan? Udah berganti. Ditandai dengan momentum si reformasi 19 tersebut. Betul. Kemudian ditambah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tambah lagi begitu kan? Semakin tidak terbendung. Informasi mudah sekali. Betul, itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya ada juga karena terlalu mudahnya begitu ya, sehingga terkadang kita nggak tahu ini teh informasinya yang benar teh yang mana gitu ya. Dari siapa sumbernya. Nah, itu kan itu nanti makanya akan berbicara mengenai, kalau sekarang kita bicara mengenai politik, isu-isu sosial, maka kita akan berbicara sejauh mana kita meliterasi sumber informasi itu sebenarnya gitu. Dan kalau bicara mengenai mahasiswa sekarang, mereka punya itu sebenarnya gitu ya. Mereka punya kelebihan dari kita lah gitu ya. Betul. Kalau dulu mah kita mau mengakses informasi kan agak susah ya. Kita mah cuma tahu paling dari media-media mainstream kan. Iya, dari dulu koran sama TV, radio. Radio pun juga kalau zaman kita dulu mah bagian berita teh dimatiin. Betul. Ya, di-skip. Nunggunya yang salam-salam yang sih. Nunggunya yang horor-horor zaman dulu mah kan. Kalau sekarang anak-anak sekarang kayak jauh banget berbeda ya. Internet ya terutama kan itu. Ya, mereka udah bisa mengakses, bahkan mereka jauh lebih pintar dibanding kita. Dalam artian pintar itu mereka jauh lebih cepat tahu sebenarnya. Dan bisa mudah ketika ditugaskan begitu ya. Wah, mereka ahli lah begitu dalam hal itu. Cuma kadang-kadang lebih tahu kan dari bagaimana dosennya. Kita mengarahkannya bahwa sumbernya yang mana nih yang harus kalian ikuti begitu kan, karena kan tidak semuanya begitu kan, karena hati-hati menerima berita yang sudah mereka ya kan ada banyak hoax sekarang kan. Nah banget. Nah, itu sebenarnya perbedaannya ya. Angkatan kita dengan itu sekarang kan hanya bermodalkan dunia dalam berita. Betul. Dan laporan khusus. Dan terakhir jam 9 harga cabai. Harga cabai. Itu. Artinya kalau misalnya ditanya bagaimana mereka sebenarnya, maksudnya mahasiswa sekarang menyikapi sebenarnya mereka tuh mengikuti loh. Jangan sangka loh. Kelihatannya aja kayak yang cuek gitu kan ya. Autis dengan dunianya sendiri gitu, atau gua mah enggak mau tahu itu bukan itu kan banyak sekali yang maksudnya si politik dan segala macam. Tetapi sebenarnya ketika kita akhirnya menggali dan kemudian mengajak berdiskusi, wah ternyata mereka sebenarnya sangat care. Hanya butuh sedikit dirangsang. Ya, itu betul. Jadi hanya sedikit stimulus aja, dikasih stimulus. Wow, mereka akan karena dengan caranya mereka, jadi dengan the way-nya mereka begitu, caranya mereka begitu untuk menanggapi suatu isu sosial dan politik tertentu itu mereka memang biarkan saja dengan caranya mereka sebenarnya begitu. Tapi sebenarnya kita hanya tinggal mengarahkan. Betul. Itu nah, terus sebenarnya. Sekarang gini, pada saat kan anak-anak sekarang tuh benar-benar frontal gitu ya, yang kita lihat ya, speak up gitu, karena memang udah ditanamkan gitu bahwa sekarang udah boleh speak up, udah boleh segala macam nih. Pada saat di kampus, kalau kita dulu kan benar-benar yang lebih ke satu arah gitu ya. Kalau kita kan ya komunikasinya satu arah dosen gitu. Bilang ya A. Iya, benar gitu kan. Gitu. Nah, saya juga kan mengalami itu. Makanya pada saat menghadapi mahasiswa sekarang,
gitu nggak sih, maksudnya di dalam kelas tuh apakah mereka juga begitu gitu, apalagi bicara tentang politik nih yang apakah gila dilibatkan dalam diskusi? Kalau dulu kan kita nggak ada diskusi Betul. ya. Ya, kalau A ya A, Betul. B ya B. Dan Kita nggak dosen setuju itu terima aja. Maha benar. Betul. Karena nilai ada di dosen. Betul. Makanya kalau nggak setuju. Kamu debatin saya. Nilai. Kita ketemu lagi tahun depan. Kan Itu terus. Iya. Kalau sekarang gimana tuh? Nah itu juga perbedaan yang sangat signifikan ketika saya dulu jadi mahasiswa dengan saya sekarang yang jadi menjadi akademisi. dosen. Iya, begitu, yang memberikan materi yang dulu saya berada di artinya di bangku di kursi mahasiswa, sekarang saya ada di depan mereka. Di muka, betul. Itu pembedaannya. Jadi kalau dulu itu ya mungkin masih sering mendengar dosen killer. Ya. Kita memang benar sebenarnya dulu tuh ada. Killer itu dalam artian ya itu memainkan nilai ya. Memainkan nilai. Ya, komunikasinya satu arah, kita kalau berdebat, wah itu pasti akan dicirian. Ya, betul. Kalau sekarang So pinter lah. betul sebenarnya spesies dosen killer mah sebenarnya mah udah punah. Udah punah seharusnya karena seiring dengan perkembangan regenerasi dari si SDM-nya kan. Dosennya masih sekarang enak muda-muda loh. Iya. Profesor teh masih muda Ya, sekarang. karena akan diarahkan ke arah sana. Iya. Doktor itu muda. Iya, sekarang. benar. Kalau dulu mah kan dokter teh karolot, profesor karolot. Kayaknya mah 40 di bawah 45 udah profesor. Udah profesor, betul. Dokter itu 35 udah doktor semuanya. Saya termasuk yang telat karena saya baru. Karena saya bangor pada saat itu gitu ya. Saat ini saya baru membaikkan diri lah gitu Nah, kan. kalau nggak bangor mah mau nyokot politik akhirnya. Udah kudu bangor ya. Jadi gue tahu isu otakku. Gue kayaknya bangor hafal ya. Saya termasuk yang telat. Artinya saya baru. Jadi sebenarnya saya sekarang dosen sekaligus mahasiswa. Jadi saya lagi ngambil juga S3. Lebih S3, soft ya. Ya. Saya terlambat bukan saya bangor. Lebih soft lah. Saya Lebih soft ya terlambat. bahasanya. Oke lah. Kita paham itu. Lebih smooth. Politis sekali Bapak ini. Bapak ini bahasanya. Pantes Padahal saya tahu Bapak ini bagaimana kaca Pantesan. permainannya gitu. Cocok pantesan jadi dosen politik. Jawabannya selalu diplomatis dan politis gitu. Ya saya sedikit ya terlambat sebenarnya pengen ngomong orang bala bau. Politis benar. Pantes. Nggak salah jadi dosen politik. Iya mana tuh bisa. Nggak udah gitu terus gini, secara kalau pergaulan gitu ya politis banget kan. Jadi kekelepakan teh banyak gitu ya, kekelepakan tuh banyak ya. Mangsa-mangsanya tuh banyak gitu. Karena bahasa politiknya itu loh. Kita kembali ke pertanyaan. Iya boleh. Karena belum dijawab. Maka dikembalikan lagi. Tadi mah cuman intermezzo Ya, aja. gila. Terbuka masalah. Iya. Kalau dibiarkan bahaya. Kalau memang, Mahasiswa saya langsung baik. karena memang politik itu tertutup, nggak boleh terbuka, bahaya sekali. Bukan politik namanya kalau terbuka. Bagaimana mahasiswa tadi, Bapak? Yang diingat aja mahasiswanya, tapi Iya. ya jangan gitu. Mohon maaf loh kalau kami di sini mah memang begini Iya, ya. begini. Saya udah tahu ini makanya Iya. Makanya saya mau boring. mengiyakan itu sebenarnya menguat-nguatkan diri ini begitu maksudnya datang ke dia geus lah Ya, sing peak kuat ya orangnya, peak sing ya. kuat we mah Gus, liwat ya poya. Pasrah we, Gus nih todong ya. gitu. Judulnya aja politik. Mantap nasi goreng. Mantep ya mah. Ngali judul dah kayak politik berat ya, nah nih sih nanti gitu, pilih kekean. Gini mah pasti beak oge. Oh, ya enggak dong. Sekarang mah kan gini. Memang kalau kita ngomong tentang masa lalu gitu ya, dan mahasiswa sekarang tuh lebih appreciate dosen-dosen yang kayak Bapak ini loh. Iya. Ya mungkin ya. Kayaknya kayak Lebih yang open-minded. bestie banget gitu. Bestie. itu. Ya kan? Bestie. Bestie. Woi bestie. Itu artinya Nes maksudnya apa nanti juga maksudnya saya juga kan artinya learning by doing. Iya. Iya, Gitu, Nes. Karena maksudnya ketika dulu kuliah teh dan maksudnya tuh bisa orang teh seuri senyum gitu kieu gitu. Kamu ketawain tegang. Bapak? Gitu kan. Maksudnya kudu Padahal tegang. Padahal mah sebenarnya. Tapi kan nyawar setik wah di apa dan segala macam. Nah, saya juga kan apakah enak kalau misalnya kuliah seperti itu? Nah, Betul. Enggak kalau kuliah mah nyaman. harus happy atau Iya. happy, nyaman gitu ya, relax, Harusnya santai. sekolah itu menyenangkan ya. Betul, harus itu sebenarnya kuncinya. Artinya saya learning by doing atau artinya saya kan dari mulai 2003 Jadi dosen teh. dosen tuh maksudnya dulu mah LB ya, asisten. asisten. Dulu Asdos. Asdos dulu mah, heeh. Dari 2003 begitu. Jadi lumayan cukup
banyak apa ya? Pengalaman Dari Dalam? satu generasi ke generasi. Oh, iya. Nah, dalamnya enggak. Dalamnya nggak usah ya, nggak usah dibahas. Dari iya. satu generasi ke generasi. Jadi artinya itu mengalami apa sih? Gen apa Ya. ditanya. politis sekali dipancing Iya. langsung bicara. Ya, dipancing dikit, wes sih. balik lagi. Set, gila. Gila. Tuh, yang bahaya. Oh, bahaya. Ini mah tuh. Yang mau wawancari ini yang bahaya sebenarnya. Jadi kudu lugas ya. Kudu lincah ya. Lincah, Bahaya, ya. bahaya, soalnya. Gaspol. Sekali terjebak. Direct. Yes, Bahaya. gitu kan. Sekali terjebak, Ya. ya. Set, seledat seting, wah. Kelar. Kelar Nes, ya, bahaya. Saya mah ada tukang mancing-mancing Mah unggul. itu masuk Sunggan we. Ya, Ini sampai jam berapa sih ini bisa kamu? Mudahan aja nih. Baru 10 menit ini. Ini baru pemanasan. Baru pemanasan ini. Masih Siapa banyak tahu. lobang-lobang yang lain yang akan Anda harus lewati. Pemanasan lagi skill. Maksudnya kesang ya, banget kesang ya. Ini lebih berat daripada bahas politik loh ini. Sebenarnya iya. Yang ditakuti. Politik kewawanan-awanan. Politik mah bisa. Mana orang-orang. Ini sih mah bisa. Bahaya. Bahaya. Banyak ranjau-ranjau yang ada. Dasar. Harus dijawab nggak yang tadi? Boleh, Pak, nggak dijawab. Kita lagi Harus. tenang, kita lagi nyari celah ini. Kita lagi Soalnya nyari jawab celah. aja dulu. Kita tuh lagi mikir mau nanya apa ini ya. So, Bisa Ya, ngeles jadi dari gitu, Nes. Artinya saya belajar dari satu generasi dalam arti satu angkatan ke satu angkatan itu mereka sangat berbeda-beda begitu artinya berbeda-beda ya karena mungkin ya lumayan lah ya gapnya kan Gapnya, lumayan iya, iya. saya dengan mahasiswa sekarang kan lumayan. 2003 pas zaman jadi asdos. Iya. Itu berarti kan generasi milenial. kalau yang dulu mah masih dede gitu ya, Milenial. yang berikutnya kalau sekarang udah nak gitu Nah, ya. betul. 5 sampai 10 tahun di bawah saya mungkin masih bisa tune in misalnya Iya, dengan benar, cara benar. lama dengan Iya. cara konvensional lah gitu ya artinya. Tapi kalau setelah sekarang gapnya udah hampir 20 Kalau dulu Jawa, kalau anak sekarang relate. Betul. Ya. Relate. Literally. Ya betul, gara-gara kemarin podcast sama anak Gen Z ngomongnya gitu ya. Ada kamusnya. Relate, Kayaknya under dia- sustain, wah Iya. gitu-gitu harus dibaca. Literally, begitu kan ya, bukan Literally, ya, benar. Which is. Which is. Ngerti nggak? So, kebayangkan saya harus menghadapi Beban Iya, benar, seorang benar, benar. akademisi. Benar, benar. Selain ngajarin dia harus belajar bahasa kan milenial ya, 2003 asdos, 2010 generasi X. Benar. Sekarang 2020 generasi Z. Iya, Ya. betul. Waduh. Makanya kalau kita masih juga mengajar dengan cara lama Cara kita, lama. kelar buat mereka. Artinya buat mereka Dan juga buat Anda juga. Buat saya Saya juga juga kelar. kelar juga. Ih, dosen ngomong kenal sih. boring, Iya. buat Boring, mereka. boring. Terus betul. ini Jadi apa memang cara kita pandang harus- cara pandang sebagai dosen pun juga harus Oh iya, di ini terus ya, diputar Pokoknya mah terus. Berevolusi kalau ya, menghadapi ke mahasiswa yang sekarang, jangan sampai kita mendikte atau artinya kita mendoktrin. Mendoktrin, udah nggak masuk. Udah nggak masuk. Mereka makin melawan ya. Makin. Jadi kita kasih relnya atau ini loh Tracknya teorinya, segini. ini idealisnya, gitu ya, ini idealnya. Tapi kemudian ketika loh ternyata secara empirisnya atau nyatanya kok berbeda. Berbeda. Itulah yang harus kalian Telaah, tanggapi. ngadapi. Iya, itu yang harus kalian analisis. Jadi kenapa? sebagai seorang dosen tuh harus tetap on the track Betul. ya. Pantesan tadi dibelokin teh on the track terus. Karena emang cara mengajarnya begitu. Iya iya iya. Betul, memang Gila ada. dong. Karena itu juga gue tapi tadinya mau nanya gini, sekarang gini, bicara tentang politik, kalau dulu kita memang harus mempelajari semua politik Ya. itu bagaimana, karena itu tadi Dengan Bah, berbagai macam teorinya. betul, dan karena kita tidak tahu banyak gitu, dan banyak yang ditutupi pada zaman dulu nih ya, yang ditutupi banyak. Tapi kalau sekarang kan anak-anak itu belajar dari realita kehidupan sehari-hari, kemudian dari sosmed gitu, Sosmed. mereka udah gampang. Makanya itu tuh aku mau tanya, mereka itu di kampus apa sih yang mereka pelajari secara untuk politik ini loh gitu loh. Kayak Jadi gitu. kalau ditanyanya itu, maka sebenarnya tantangan terbesar buat dosen khususnya yang di ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, ya. Artinya bagaimana menggugah agar mereka paling tidak berani untuk mengungkapkan pendapat dan pandangannya. Betul. Jadi artinya Itu yang penting ya. justru harus berbeda pendapat. Tapi berbeda pendapat itu mereka juga harus tahu bahwa berbeda pendapat itu bukan karena like or dislike. Ya ya. Tapi Karena karena mereka punya reasonnya. Reasonnya. Ya. Penting itu kalau buat saya. Jadi menerima perbedaan juga. betul, kalau misalnya berbeda pendapat, is okay, nggak apa-apa. Tapi bukan karena saya berbeda pendapat karena saya nggak suka sama apa. Enggak, Bukan jangan Iya, begitu. iya, Jadi reasonnya apa? Nah, jadi di ilmu sosial dan ilmu politik itu harus ditekankan. Nggak ada yang benar 100%. Betul. Nggak ada yang salah 100%. Enggak ada yang sempurna juga. Yang ada hanya tinggal bagaimana kita memandangnya Memandang dari itu. sudut pandangnya. Perspektifnya dari mana. Berbeda-beda minumnya Betul, tetap. Kalau ilmu sosial mah
kudu gitu. Nya kudu gitu. Kalau kita gitu. memaksakan sesuatu di ilmu sosial Udah susah lah. nggak akan bisa Di diterima. dalam pergaulan kan gitu juga ya. Kita maksudnya ini politik mah berat. Kayak pergaulan yang sehari-hari aja kita ya. Temen kan beda-beda nih gitu. Kalau kita maksakeun pisan urang mah kieu, maneh kudu rek jadi babaturan teu nya moal aya babaturan mun kitu mah Nah, hese ya betul. kan. Sama itu yang simpelnya aja Simpelnya, gitu betul. kan. Tapi sekarang ini loh, anak-anak zaman sekarang teh kan kalau gue ya sebagai orang tua yang anaknya juga udah cukup dewasa, mereka tuh kayaknya lebih ke kalau gue bilangnya sih kayak autis gitu ya, seperti tidak tahu sosial gitu karena memang diposisikan dengan kemudahan apapun tanpa dia bertanya sama orang lain lagi ya kan. Kayak gini lah, nanya jalan aja kan kadang-kadang yang namanya Google Map itu kan ada errornya gitu kan. Misalnya gue suruh tanya aja lah gitu kan, tanya lebih gampang sih sebenarnya, nggak mau. Angger pindahlah ke Waze gitu. Itu tuh anak-anak zaman sekarang kan rata-rata kayak gitu. Nah, betul. di dalam Betul. itu bagaimana sih gitu anak-anak Betul, tuh? karena memang pengaruh apa ya? Teknologi ya. Teknologi informasi dan komunikasi itu wah sekarang udah benar-benar apa ya? Menguasai lah. Artinya kita menghindari nggak bisa. Tuh. Gitu. Kalau semakin kita menghindari, ya lo akan semakin terdisrupt begitu. Betul. Betul. Tapi kalau kita juga terlalu tergantung sama itu, nah itu juga bahaya juga. Ya, Iya, ketergantungannya akan Betul. Karena kan seperti pisau bermata Sapi. dua lah ya. cuma telur. Dia masih konsen berarti. Iya, tetap on the rail ya. Telur bermata sapi. Oke. Masih on the track. Iya Pak, Ini sebenarnya dosen. anjir orang dosen dicoba wae ini. Udah gitu receh lagi Gimana? cobaannya. Pisau bermata sapi. Ya, jadi maksudnya kalau bicara mengenai kemajuan teknologi dan informasi gitu ya sosmed gitu ya. Itu tuh bagaimana kita menyikapinya. Kita mau pakai itu agar bermanfaat bisa. Bisa, betul. Tapi kita mau melencengkan begitu ya. Sangat mudah. bisa. Sangat mudah. Nah, jadi Nah, mudah. apa ya? Seperti apa the gun behind the man behind the gun. Gun, Ya, gitu. Jadi memang tergantung kita. Siapa yang pakai? Siapa yang pakai. Itu sebenarnya dan mahasiswa itu sekarang tantangannya buat dosen ya yang Yeah. saya rasakan ya mungkin Yeah. agak berbeda begitu dengan yang lain bisa jadi berbeda tapi tantangan yang saya rasakan itu adalah bagaimana mereka kalau di kelas mereka kemudian mau untuk berbicara Nah, itu. mengungkapkan pendapatnya perbedaan pendapatnya ide dan gagasannya nah karena kan kalau ilmu sosial mah lu harus bisa bicara Betul. Ya, speak up. Iya, harus bisa bicara karena sebagus apapun ada ide, gagasan, pendapat yang ada di dalam pikiran, ketika itu tidak disampaikan, Bahaya. nothing. Percuma. Iya, Percuma. percuma. Meskipun itu idenya bagus, tapi kalau misalnya nggak disampaikan, Nggak jadi apa-apa. nggak jadi apa-apa, betul. Dan tapi gini, Tantangannya masih anak-anak sekarang gitu ya, mereka speak up, tapi speak up-nya lebih ke di media. Betul. Di media sosial gitu. Kalau di depan diam aja gitu kan ya, diam aja. Tapi di belakang, even misalnya marah sama orang tuanya sendiri, anak-anak itu kadang-kadang Curhatnya di medsos. Betul. atau di status misalnya gitu ya. Yang terkadang kayak, gue pernah kejadian gitu, yang gurunya nanya, Bu ada masalah apa ya di sekolah, di rumah katanya, karena saya lihat statusnya update-nya begini, kaget dong gue gitu. Nah, memang mereka bahasanya memang benar semuanya, tapi di sosial, nah itu tuh bagaimana sih sebagai seorang dosen yang untuk mengarahkan Iya. anak-anak itu, apalagi nih kita bicara politik ya, bahaya soalnya kan ya kalau politik gitu. Ya itu tadi yang seperti saya bilang. Jadi bahwa saya juga kalau misalnya tidak mau, nah itu tadi kembali kalau dulu kita komunikasi satu arah dari dosen doang, begitu kita nerimo aja kan, Ya, begitu kan. heeh. Nah kalau sekarang mah udah nggak bisa. Nggak bisa. Jadi memang kita bicara 5 menit, 10 menit begitu ya. Nah kemudian berikan kesempatan untuk mereka bagaimana menanggapinya. Ada yang Jadi tidak sekitar 2 jam setuju, itu setengah jam ngasih materi, 15 sampai setengah jam ngasih materi, sisa discuss ya. diskusi, harus Discussion. begitu. Jadi agar mereka terangsang untuk Tertrigger untuk betul, itu. betul. Dan sebagai dosen juga terkadang mendapatkan ilmu-ilmu baru, kejutan-kejutan ya, surprise-surprise dari mahasiswa kan. Nah, itu justru saya Oh, ini mah boleh juga sebenarnya nih. Heeh. jadi dosen itu sebenarnya saya belajar juga Dari mereka. Iya, dari banyak mahasiswa. belajar ya. Jadi bohong kalau misalnya dosen itu selalu Lebih pintar, lebih ini. pintar itu. Enggak, justru sebenarnya kalau kita mau wise justru kita belajar dari mahasiswa. Karena kan mahasiswa itu kan juga latar belakangnya beda-beda. Ya, kan? benar. Field of experience-nya mereka kan jauh Berbeda. Benar. Dari budayanya, Budaya. agamanya, begitu kan ya? Permasalahannya Iya, masing-masing. agamanya, ekonomi, status sosialnya beda-beda. Betul. Beda-beda. Passionnya beda-beda segala macam. Nah
sekarang mau yang jadi tantangan adalah saya juga justru banyak tahu gitu ya. Di kelas kayak yang nggak banyak bicara begitu, tapi ternyata di luaran mereka sangat aktif. Misalnya jadi aktivis gender lah, misalnya aktivis di organisasi mana dan segala macam. Nah, itu tuh terkadang memang ya kan karakter orang beda-beda ya. Anak beda-beda. Meskipun sebenarnya kalau mahasiswa udah bukan anak atuh. Iya. Cuma secara umur itu sudah partner aja. Iya, justru betul. kalau kita menempatkan mereka partner, justru itu yang mereka akan appreciate banget. Iya. Gitu. Karena mereka dianggap partner. Kalau partner kan bisa berdiskusi. Iya, berdiskusi ya. Bisa discuss. Tantangannya adalah menstimulus agar mereka mau bicara. Sebenarnya itu. Bergerak. Nah, terkait mengenai sosmed, benar. Justru memang lebih banyak mereka, bukan lebih banyak, mungkin mereka akan lebih senang. Ya. Lebih Begitu ya. berekspresi di Betul, sana. karena mereka merasa kalau di medsos itu memang ekspresinya didengarkan. bisa sebebas-bebasnya. Punya panggung, benar. Nah, masalahnya Benar atau tidaknya betul, itu mah itu. tinggal kita mengarah. Makanya kalau ini mereka tuh menyebutnya apa ya? Keyboard warrior. Iya. Oh iya? Iya. Gue baru tahu loh itu. Itu Aduh, ternyata gue masih agak kurang juga gila ya. lo. Iya. Kamus Nggak, gua bener-bener. apa? Kayaknya si Garet gara-gara minggu lalu dia sama Enggak. anak-anak Sebelum Afrika minggu lalu gue susah. sudah pelajari begitu. Wih, keyboard warrior kayak gitu-gitu. Jadi mereka kalau Benar. dunia nyata, Betul. mereka lebih cenderung seperti orang-orang introvert. Yes. Ya, Iya. diajak discuss, Iya. nggak mau, nggak bisa, speak Iya, up susah. benar-benar. Tapi ketika mereka di sosmed, gila. Oh iya benar. Saya banyak tahu ketika itu, maksudnya iya. Di kelas ada beberapa kayak yang diem gitu ya, maksudnya ya nggak terlalu banyak bicara. Iya, Gitu. Ternyata ketika dikasih tahu nih di sosmednya, lo lihat lo Pak, wah dia tuh Iya. edan gini kata gue bilang Iya, gitu. ya itu yang disebut dengan keyboard warrior tuh seperti itu. Banyak sekali anak-anak sekarang begitu. Nah ini nanya nih sebagai dosen ya. Ditanya sebagai dosen. Berarti Ma- baru pertanyaan ini ya Iya, ditanya iya, sebagai iya, dosen. iya, bener-bener Kita ini, baru ini, masuk ini. materi. Kita materi nih, Kita baru masuk materi. Tadi mah ada kayak ngobrol nongkrong aja biasa. Sebagai dosen, kan dosen beda-beda ya. Nah, sebagai dosen, mahasiswa yang jadi favorit itu masih seperti apa sih? Kan mahasiswa kan ada yang oh ini males deh mahasiswa begini, ada yang oh ini Iya. menyenangkan. Kan ada Betul. gitu. Menurut Betul. Anda, mahasiswa yang menjadi favorit menyenangkan tiap tahun pasti semester ada beda-beda Betul. tiap kelas kan. Betul. Rata-ratanya seperti apa? Nah, Mahasiswa idaman. Gue lain atau beda deh. Enggak, ini tergantung jawaban dia. Mau ngomong yang cantik, mau ngomong yang tinggi. Tentu yang rambut- saja yang saya lihat dari luar dulu, Iya, baru ya, dalam. yang rambut ikal ya tergantung jawaban dia. Ini Bener, bahaya ini kalau misalnya udah gue mah cuma mancing doang. salah menjawab ya bisa. Mahasiswa ya, bukan mahasiswi ya. Mahasiswa ya. Mahasiswa ya. Mahasiswa. Kita bicara mahasiswa kita di luar nanti ngobrolnya. Kita ngobrol mahasiswa dulu deh. Gini Nesti, apa mahasiswa ya ini yang saya dapatkan ya di FISIP itu, mahasiswa itu berasal dari berbagai kalangan. Kalangan, daerah, bahkan sampai ada yang ya hampir 34 provinsi lah begitu yang ada di Iya. Indonesia. Kita udah nggak ada 7 ya. Udah 34 ya. 34 nanti plus 3 jadi mau 37 tapi belum. Belum. Udah lama 37. sekali saya terakhir denger sudah 7. 27 teh tahun 90. Bahkan udah mau nambah 3. Iya. Papua kan Terakhir jadi tuh 5 masih sekarang. Timur waktu saya tahu. Udah enggak ya, udah enggak Lepas ada. lagi. Udah enggak ada. Udah lepas sekarang. Wah, udah lepas. Iya. Nambah 3. Mati 1 tumbuh 1000 tuh gini ya ternyata. Iya, jadi kalau misalnya bicara mahasiswa atau mahasiswi favorit, saya justru sekarang mah hanya ingin begitu ya, bagaimana si mahasiswa itu mengembangkan apa yang menjadi yang ada potensi dalam dirinya. Itu buat saya ketika mereka bisa mengembangkan, maka itu akan menjadi mahasiswa dan mahasiswi favorit. Apakah itu dosen saya. yang harus membangun? Apakah Nah, itu Gimana? tinggal tergantung benar kembali lagi kepada dosennya. Bisa nggak sih dosennya mancing mereka, men-trigger Betul, mereka? Betul, karena ternyata tidak semua juga begitu yang masuk FISIP tuh karena keinginan mereka. Iya. Ada yang ya itu tadi. ya Ya, misalnya banyak dia semua masuk semua karena- prodi pun sama. Iya. Betul. Bisa dihitung belum tentu 50%-nya juga Betul, mereka memang betul. ingin di situ. Tapi saya mencoba untuk mencari tahu gitu. Yang mana yang memang benar-benar mereka masuk ke FISIP tuh karena memang benar-benar ingin masuk ke FISIP. Kelihatan Dari tapi. situ. Kelihatan, Ketika di kelas kelihatan oh ini yang memang kelihatan. masuk karena pengen yang lain, nilainya Betul. kurang, masukin ke Betul. sini, ada yang Dan- disuruh orang dan tua. tantangannya adalah bagaimana ketika yang pertama awalnya enggak karena keinginan mereka,
Tapi kemudian ketika masuk, oh ternyata It's fun. iya, ternyata bicara politik Dosennya asik. di FISIP itu tidak hanya dosennya melulu ganteng, bersih ya, kece, ngobrolnya enak, Betul. kebapaan, Iya. mengayomi. Wah, semua. Enak Itu banget ini. Ya ya, semoga kepancing. Itu Ganes yang bilang kan, saya mah nggak bilang. Iya, Begitu paham, deh, paham. ternyata, Ternyata. itu. Dan setelah misalnya akhirnya kalau kita berhasil seperti itu, artinya kita bisa menggugah gitu ya, apa yang membuka pikiran mereka bahwa Lebih open di minded. FISIP tidak kacamata kuda, artinya bicara politik, kudu bicara politik iya. praktis gitu ya. Benar-benar. Dengan adu domba lah begitu ya. Sekarang teman, besok jadi lawan. Sekarang lawan, besok jadi teman begitu kan, buat mereka kan fake banget sih. Iya, begitu kan. iya, Karena iya, kan benar. dan- Iya, dan artinya Udah mulai banyak kayak generasi Z ngomongnya. udah fake Fake banget. Ini dari dosennya mahasiswa banyak ngomong gini. Iya. Bapak itu mereka itu fake banget, boy. Ya, ya. ya kan banyak yang nggak suka gitu, karena memang kita dipertontonkan kan, Dipertontonkan. Iya, diperlihatkan kan, bagaimanapun juga kan mereka kan melihat dari Apa yang mereka figur-figurnya lihat, yang mereka lihat, dan apa yang mereka cari. betul. Nah kita harus bisa bilang bahwa tidak seperti itu sebenarnya. Sebenarnya. Artinya kita bisa merubah, mengadakan perubahan, meskipun tidak semua harus jadi presiden. Iya. Betul. Tidak semua harus jadi anggota DPR, tidak semua harus jadi menteri, tapi kita berkontribusi sesuai dengan apa yang kita bisa berikan. Ya, yang apa yang kita miliki. Betul. Jadi artinya begini, lu beres dari FISIP, nggak usah harus jadi politikus kan? Betul. Ya. Gitu. Politikus atau politisi? Politisi Atau politikus? Politikus. Ayo, pilih nih. Ini Beda ya? Anda sebagai Mau dosen politisi atau politik. politikus? Ah, Anda gimana? sebagai dosen Ini politik ya. berat Saya tanya nih. Ini pertanyaannya berat. Politikus atau politisi? Politisi, nah, itu Nah, berat. mau apa? Apakah mahasiswa Anda mau jadi politikus atau politisi? politisi. Politisi, bukan politikus. Nah, itu benar. Politisi. Jadi politisi aja ya. Politisi jangan, aja. Jangan jadi politikus. Jangan aja. jadi politikus, bahaya. Itu ternyata artinya mereka toh bisa tetap jadi wirausahawan, jadi Iya, jadi berpolitik dengan entrepreneur. cara berdagang, iya, macam-macam. jadi Iya, entrepreneur, bisa jadi presenter, Iya. bisa jadi bisnismen, Betul. bisa jadi segala. Ruang lingkupnya banyak. Betul, karena kita bicara mengenai ilmu sosial. Ilmu sosial. Ilmu sosial itu adalah kan sebenarnya ilmu berteman. Berteman, Ya. dinamis ya. Networking sebenarnya networking. Betul. Jadi dari banyak teman, dari banyak jejaring, Anda bisa jadi apa saja. Betul. Begitu. Jadi nggak usah harus jadi politisi. Tikus ya, nggak perlu, jangan sampai jadi politikus ya. Tapi artinya sebenarnya paling tidak kita memberikan bekal lah. Ya. Bekal aja, karena the real life-nya setelah mereka lulus sebenarnya. Iya. Betul. Artinya mereka akan terjun ke dunia Tapi masyarakat yang sebenarnya. paling tidak secara teori mereka tahu Dikasih mana yang bekal. benar. Betul. Ya, gitu. Artinya begini, ketika mereka menjadi mahasiswa ada Pattern. ya yang mereka tidak akan miliki ketika mereka setelah lulus. Iya. Ketika mereka menjadi mahasiswa, idealisme itu menjadi harta yang paling berharga buat Betul. mereka. Artinya, ini saatnya lu kalau mau idealis, saatnya. Ya, Sekarang. Gitu artinya idealis itu artinya memang benar-benar apa yang menurut lu ini benar, baik dan segala macam ya. Secara norma, etika dan segala macam. Saatnya ini. Ya. Karena mereka belum banyak terpengaruh oleh masalah Dunia luar. materi. Materi, Ya, kebutuhan dan macam-macam Betul, ya. karena ketika setelah lulus terjun ke dunia Ya, usaha yang apapun sebenarnya, itu pokoknya kalau udah masyarakatnya, dunia masalah bisnis. cuan mah ya. Iya, maka kalau misalnya ada bekal yang paling tidak diberikan pada saat mereka kuliah, mereka akan ingat. Iya. Paling tidak itu. Iya. Mereka Karena akan bekalnya sudah ada. Betul, karena mereka mau ke sana, wah dulu pernah diajari. Iya, Gitu. karena Dulu pernah dikasih tahu. SOP-nya mereka sudah ada ya. Paling tidak itu aja. Bagaimana menyikapi, Paling bagaimana tidak. menghindari, Paling ya. tidak itu yang bisa mengantisipasi ya. Iya. Mereka tahu semua Paling harus tidak melakukan itu apa. yang bisa diberikan. Itu saja. Tapi yang Bekal menarik aja. tadi tuh, menarik yang banyak mahasiswa-mahasiswa yang masuk karena mungkin ini lulus dari apa sih namanya sekarang mah PTN-nya tuh yang bebas tes Ya, karena jadi ada rapot. SNMPTN, SBMPTN sama jalur Nah, mandiri. yang itu. SN-nya itu dia karena dia lulusnya Ya, di sana ya udahlah Ya, daripada harus ya. ngetes lagi, ikut lagi udah aja diambil Yang belum tentu gitu ya. masuk gitu ya. Nah, itu pengaruh nggak sih dengan cara pandang mereka terhadap ya apa materi-materi di situ gitu? Pengaruh sebenarnya, yaitu jadi kembali lagi ke awal gitu ya, bahwa ternyata memang semuanya kan tidak karena keinginan mereka begitu. Jadi banyak juga yang terpaksa. Tetapi bagusnya adalah maksudnya ketika
kita bisa bagaimana pembawaan kita begitu ya. Maksudnya menghadapi mahasiswa teh sebenarnya seni juga loh, Nes. Artinya seni bagaimana kita tuh bisa dekat dengan mahasiswa, karena aku beda. Sedekat apa? Aduh, salah. Mulai. Saya tuh dari tadi nyimak dari celah. Aduh, salah. Iya dong. Sudah terucap begini ya. Jadi nggak bisa ditarik Berpati lagi. Gini, nggak bisa. Berpati tidak pernah ingkar. Sedekat apa? Ya maksudnya ya dekat sebagai atas dosen dan mahasiswa ya, sebagai teman sharing, discuss dan macam-macam. Ternyata mereka tuh senang kalau misalnya kita membuka ruang buat mereka. Artinya mereka bisa curhat ya. Misalnya gini, secara akademis nilai, misalnya kan dosen kan suka punten ya semena-mena gitu ngasih tugas, deadline dan macam-macam dan lain-lain. Ya saya tahu lah, maksudnya adalah lo harus terbiasa dengan deadline dan macam-macam ya. Nah, ada contoh satu mahasiswa, dia secara nilai biasa-biasa aja nih, dikasih tugas nilai biasa. Tapi kalau misalnya diajak discuss, dia bagus. Nah, itu. Lebih milih mana penilaiannya? Dari cara dia berdiskus dengan kita sebagai dosen, ataukah dari nilai akademik dia ketika UTS, UAS dan tugas? Secara pribadi, saya akan lebih memilih yang mereka bisa berdiskusi, mengeluarkan ide, gagasan, pendapatnya dibanding yang nilainya secara akademis dia kayak UTS, UAS dan tugas. Kalau saya menyebutnya boring itunya nilainya boring karena tidak ada yang berbeda semuanya. Itu kalau menurut saya boring itu. Boring ya, karena Ctrl C Ctrl V ya. Copy paste. Itu mau boring. Nah, karena ada contoh begini satu. Nah, ini bagus pertanyaannya. Saya pernah ada mahasiswa yang nilai IPK-nya itu 4, benar-benar 4. Gila, benar-benar 4. Semua, nggak ada cacatnya. Makanya saya bilang itu transkrip nilainya terlalu boring kalau buat saya. Karena A semua, nggak ada B-nya. Nggak pernah ngerasain gimana deg-degannya nilainya goreng gitu lah ya. Hidupnya nggak ada masalah. Nah, itu sepertinya kan, wah ini bakal sukses nih. Iya, terlalu perfect. Not really. Iya, ternyata apa yang menjadi kendala ketika dia lulus, kemudian dia melamar pekerjaan dan segala macam. Takut. Susah. Dia tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Iya. Dia hanya bisa bekerja sendiri. Oh, beda dengan yang maksudnya nilainya biasa-biasa. Banyak mahasiswa saya yang maksudnya secara IPK dia lebih open-minded, lebih fleksibel ya. Gitu. Tapi dia interaksinya, sosialisasinya, komunikasinya lebih bagus. fleksibel orangnya ya. Jauh lebih sukses. Betul. Nah, itu ternyata jadi hanya apa yang apalagi saya kita bilang. bicara di sosial nih. Apa yang saya mau bilang, kalau dalam ilmu sosial, nilai IPK itu tidak membuat berbanding terbalik iya, dengan bagaimana cara kita berkomunikasi. Betul. Iya, biasanya kalau mereka yang gitu ya, sukses. mereka yang nilainya 4, maksudnya yang terbaik itu biasanya orang-orang lebih skeptis terhadap orang lain. Betul. Gitu kan? Karena merasa lebih. Betul. Mereka merasa semua bisa diinikan oleh sendiri. Mereka merasa tidak butuh orang lain. Betul. Nah, itu ternyata tantangan juga buat dosen bahwa berbicara mengenai soft skill. Soft skill ya, betul itu. Kalau hard skill mah semua dikasih, materi sama. Materi sama. Tapi soft skill itu didapatnya dari ya itu tadi. Misalnya ada kerja kelompok, organisasi, terlihat ya. Ikut himpunan mahasiswa, ikut unit kegiatan mahasiswa. Di situ sebenarnya terbentuk ya karakter si mahasiswa itu tersebut. Itu yang disebut dengan soft skill. Karena soft skill sekarang yang lebih penting. Apakah yang tadi nilai AI itu banyak curhat di medsos? Nah, itu karena komunikasinya dia literasinya di medsos. Iya. Tapi secara verbalnya jadinya kok kayaknya tidak terbangun gitu loh. Tetap Kang, maksudnya ternyata begitu ya. Di medsos itu juga ternyata tidak bisa menjamin. Dalam artian begini, tetap butuh interaksi secara langsung. Ya. Itu apa yang saya rasakan. COVID 2 tahun kemarin itu dengan Zoom itu ya. Iya. Ada benar sesuatu yang memang hilang. Ada kedekatan emosional. Ya. Esensinya nggak ada. Iya, betul. Baik kuliah ya. Begitupun juga dengan kalau kita hanya di medsos saja. Jadi ada sesuatu yang hilang lah. Tidak. Kalau begini mah kan kita bisa tahu. Ngeceng-cenginnya enak. Betul. Dari gestur dan segala macam. Benar. Kalau di medsos aja kita nggak tahu sebenarnya. Intonasi, ya kan? Ini bener marah sama gue. Benar. Nah, iya benar itu. Atau apa gitu kan. Iya, karena gini, pengalaman kita bicara tentang politik yang ringan aja. Kayak pada saat lagi Pilpres kemarin.
Gua hanya memposting satu feed di IG dengan pakai baju tertentu gitu, yang sebenarnya tidak menjurus ke satu ini ya, Satu satu partai lah atau satu apa namanya calpres Pohon beringin gitu ya? Kan. Udah gitu Itu terus warna-warni. Oh, ini warna-warni aman nih. Oposisi. dan gue hanya menulis bahwa ya semua orang punya pendapat bla 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 bla, dan saya bukan golput. Foto kayak gitu ya. Itu yang komen tuh gila luar biasa loh. Betul. Luar biasa. Tapi komen-komen itu yang gue bacanya kadang-kadang, si ini kenapa sih gini banget sih sama gue, kok segini. Padahal mungkin dia komennya hanya ringan gitu. Tapi tanda baca dan sebagainya itu tuh buat kita tuh yang kemudian pada saat bertemu dengan orangnya tuh kita mulai menarik diri untuk bicara dengan orang itu gitu kan. Itu bahayanya sosmed ya. Iya, dan satu lagi ketika di sosmed itu kan ruang publik banget. Ya. Gitu. Ya kita nggak bisa menjudge tuh. Iya, Maksudnya, benar. itu mah bebas dong, nggak ada coba yang bisa menghalangi, begitu kan? Jejak digitalmu harimaumu. Betul. Jadi itu mah benar-benar yang disebut dengan bebas sebebas-bebasnya itu sebenarnya bebas. Ya. Betul. Sosmed itu benar-benar ruang publik. Ruang publik. Cuman memang bahayanya adalah ya itu tadi begitu ya, sosmed itu kan artinya ada orang yang memanfaatkan memang untuk kebaikan, ada juga yang memang untuk artinya sisi negatif yang diambilnya. Hari ini gara-gara sosmed juga kan, gara-gara medsos juga kan, artinya apa yang disebut dengan pemilu kita 2019 tuh. Wah, itu benar-benar edan banget, kita tuh benar-benar terpisah bener ya, gitu ya. Bener. Dua kubu saling berhadap-hadapan gitu, seakan-akan ini kata saya saya takut banget gitu. Wah, ini disintegrasi nih Indonesia gitu ya. Ditakutkan itu pada saat itu. Karena kan gila banget. Gila, luar biasa. Polarisasinya begitu kan ya. Nah, ya itu juga dimanfaatkan artinya dengan adanya buzzer dan segala macam. Nah, itu ya sebenarnya itu yang kalau buat saya mengacaukan. Di Thailand aja yang perbedaannya 5% suara aja sampai kemarin kan ramai ya. Betul. Ya, yang pemerintah dan oposisinya itu kan sempat ramai, apalagi kita yang 2019 itu hanya berbeda tipis, hanya 3%. Wah, ini disintegrasi amat sangat berbahaya sekali. Makanya 2024 saya berharap sih tidak ada lagi yang janganlah. Wah, karena kan kemarin bukan teman sama teman, saudara adik aja kakak kandung di grup gitu, keluarga aja itu bisa terpecah-pecah, sampai yang grup keluarga aja ada yang left group dan sebagainya, itu terjadi banget luar biasa. Dan setelah itu bagaimana apa yang kita lihat yang saling berhadapan-hadapan satu gerbong kan sekarang. Satu gerbong sekarang. Iya, merekanya sih gini, yang di sini udah begini. Ya, kita juga nggak tahu apakah di belakang mereka masih saling menjatuhkan. Siapa tahu di belakang pelukan ketawa-ketawa, kita nggak tahu. Nah, itu makanya itu yang aku bilang benar ya kata Bapak dosen ini gitu, bahwa itu memang pangkal yang paling utama pada saat terutama mahasiswa ya, yang mereka mudah untuk terprovokasi ibaratnya dengan kepandaian kepintaran mereka tuh akhirnya mereka mengambil ya yang ini kesini darah gitu. muda lah, emosional belum terkontrol ya. Tapi kalau udah ada basicnya di sini bahwa yang bener tuh patternnya tuh seperti ini, ya terserah lu mau milih yang itu, tapi lu lihat dong persentase benar atau tidaknya yang mana, begitu kan ya. Itulah pentingnya sebuah gila sekolah. Sekarang gue jadi ketahuan pinternya ya gue ya. Kelihatan. Udah kelihatan ya gue di sini ya, mohon maaf ya yang lain ya. Ternyata gue tuh nggak hanya ngakak-ngakak doang lah. Jadi pendidikan politik itu penting. Nah, penting, betul. Penting banget. Karena kita setiap hari hidup berpolitik. Betul. Nah, ini kalau sudah artinya diberi bekal, maka kita akan sadar kita hidup tuh tidak bisa dipisahkan dengan politik, karena apa yang terjadi hari ini itu adalah hasil keputusan politik sebenarnya semua ya. Di rumah pun itu politik. Apa segala pendidikan dan segala macam itu keputusan semua bersama. Keputusan politik. Jadi kalau mereka paling tidak saya akan memberikan ini lu bekal, lu bekal. Nanti lu bekalnya mau dipakai atau enggak dan segala macam, paling tidak tanggung jawab secara moral saya sudah selesai. Terlepas itu sampai atau tidak ya. Nah, sekarang buat ini ya, para alumni plat D yang orang tuanya banyak gini loh. Rek naon sih kuliah di situ gitu. Liur, tahu enggak politek teh gitu. Enggak usah masuk, itu kan banyak ya sekarang kayak gitu. Atau misalnya gini, enggak usah masuk hukum lah. Hukum nu salah kayak dibela gitu kan ya. Itu banyak banget yang kayak gitu. Tapi ternyata tidak loh gitu kan. Ternyata di dalamnya tuh seperti ini ya kan. Tergantung dari kita menginterpretasikannya nanti seperti apa gitu kan. Kalau memang anak kita suka, kenapa tidak gitu ya. Kalau enggak suka kuliah, sukanya ngeband ya sok we ngeband ya. Itu juga enggak jadi masalah.
masalah. Nggak jadi Iya. masalah asal anak itu suka dan dia bertanggung jawab ya Betul. dengan apa yang dia betul, pilih. Betul. Ya. Nah, itu yang saya tanamkan dari awal ketika mereka kuliah. Jadi lu kuliah bukan berarti hobi nggak dijalanin, Jangan. cuma kuliah doang. Itu soft skill lu Kesukaan- justru. Nah, justru di situ ada pengembangan potensi itu di situ. Betul, setuju. Nanti ketika lulus sarjana ilmu pemerintahan, sarjana ilmu politik, ternyata jadi pemain band dan sukses. Ya, why not? udah, Why not? iya. Kenapa Tapi kacang? di Kenapa belakang itu Kenapa kacang? Why not? Ini kayak kecil bisa nih angkatan Kacang aja. Jangan jadi orang. Jadi orang jangan jual ikan. Tuh Selfish. kan ini kecil bisa nih. Skill is dead. Nah. Skill adalah ayah. Skill is ya. dead. Skill adalah ayah. Skill is dead. Oke. Dasar. Oke, ini hari ini kita berat banget Berat pembicaraannya. banget. Berat tapi bisa enjoy ya. Enak ya kita Enjoy ya. kita bisa enjoy. Beginilah kalau misalnya kita memang hobi ngacabruk gitu Nah, kan ya. betul. Yang berat juga bisa jadi ringan sebenarnya mah. Ya kan? Sebenarnya kita cari yang lebih berat lagi gitu. Kalau ada yang lebih berat coba beri kami tantangan yang lebih berat. Nah, tapi hostnya bukan kita. Tolong jangan kami. Ya, jangan kami. Coba cari narasumber yang lebih berat. Tapi tolong jangan kami yang nge-hostin ya. Mungkin nanti ada dari SMA 2 Iya. yang bisa lebih berat dari Lebih ini. berat dari ini. Mangga kami tantang. Kami tantang. Tantang ya. Kang Oi, siap? Kita mah enggak ya, punten. Oke, terima Oke, kasih terima banget. kasih. Sama-sama, Bapak sama-sama dosen ya, mau Bapak kuliah dosen. lagi habis ini Bapak dosen. Iya, Nah, justru Bapak sekarang saya yang kuliah. Nah, Bapak Oh. mau Saya yang mau diberi kuliah. kuliahnya. Nah, Oh, waktunya udah mepet mau kuliah lagi tuh Iya, ya. siap. Jadi terima kasih banget. Terima kasih Terima kasih kehadirannya. dipaksa. Terima kasih juga alumni Platin. Platin. Bye-bye. Bye-bye. Terus semuanya Titip sukses. mahasiswa-mahasiswi ya. Sukses semuanya. Salam mahasiswa. Mahasiswa.